Perkenalkan, nama saya Lili Sri Intan Syagian, NIM 170403168. Saya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Analisis Perancangan Perusahaan kelas D. Saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis. Topik pembahasan adalah yang pertama, kegunaan studi kelayakan bisnis, kedua, perbedaan studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek, ketiga, berbagai studi kelayakan dan manfaatnya, keempat, aspek dalam studi kelayakan, kelima, materi pelajaran yang mendukung studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak layaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Pendapat ini dikemukakan oleh Kasmir dan Zafkar. Kegunaan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Ada baiknya kita melakukan peramalan terlebih dahulu sehingga kita dapat meminimalkan dampak kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Meliputi jumlah dana, kapan usaha dijalankan, lokasi usaha, siapa yang dapat melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan. Para pelaksanaan mengerjakan bisnis bekerja sesuai dengan pedoman dan secara sistematis. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Pengawasan perlu dilakukan agar usaha tersebut tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, memudahkan pengendalian, yang bertujuan untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke jalur yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan tersebut tercapai. Kemudian ada perbedaan studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek yang terbagi atas 4 aspek. Yang pertama, aspek dalam studi kelayakan bisnis ialah hukum, keuangan, manajemen, teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, dan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan studi kelayakan proyek ialah aspek permintaan, aspek harga, penawaran, program pemasaran, dan perkiraan penjualan. Yang kedua, tahapan dalam studi kelayakan bisnis adalah pengembangan ide, tahapan penelitian, tahap evaluasi, tahap pengurutan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan. Sedangkan studi kelayakan bisnis ialah tahap identifikasi, perumusan, penilaian, pemilihan, dan implementasi. Sedangkan lembaga adalah studi kelayakan bisnis yang melibatkan lembaga pemerintah, investor, kreditor, dan manajemen. Studi kelayakan proyek melibatkan lembaga pemerintah, investor, dan kreditor. Untuk jangka waktu, studi kelayakan bisnis bekerja secara kontinu atau berkepanjangan, sedangkan studi kelayakan proyek untuk satu periode saja. Berbagai studi kelayakan dan manfaatnya. Yang pertama, studi kelayakan teknis, yang berfokus pada apakah teknis tersebut dapat membantu suatu organisasi menentukan sumber daya teknis memenuhi kapasitas, atau tim teknis mampu mengubah ide menjadi sistem kerja. Yang B, studi kelayakan ekonomi. Penilaian ini melibatkan analisis biaya atau manfaat proyek, membantu organisasi menentukan kelayakan, biaya, dan manfaat yang terkait dengan proyek sebelum sumber daya keuangan dialokasikan. C. Kelayakan hukum. Dinilai apakah proyek yang diusulkan bertentangan dengan persyaratan hukum seperti undang-undang zonasi, tindakan perlindungan, atau undang-undang media sosial. D. Kelayakan operasional. Melibatkan pelaksanaan studi menganalisis apakah seberapa baik kebutuhan organisasi dalam memenuhi proyek. E. Kelayakan penjadwalan, di mana kelayakan penjadwalan memperkirakan bahwa berapa banyak waktu yang dibutuhkan proyek untuk menyelesaikannya. Aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Tahapannya berupa segmentasi, targeting, penentuan dalam posisi pasar, dan marketing mix. Aspek teknis, di mana kita menentukan lokasi, tenaga kerja, bahan baku, akses jalan, kemudian listrik, kebersihan sumber air, dan pertimbangan lainnya. Adapun beberapa pertimbangan dalam penentuan lokasi sebagai berikut. Jenis usaha yang akan dilaksanakan, apakah dekat terhadap pasar, apakah dekat dengan bahan baku, apakah tersedia tenaga kerja, apakah tersedia sarana dan prasarana, apakah dekat dengan pemerintahan, apakah dekat dengan lembaga keuangan, apakah berada dalam kawasan industri, dan bagaimana kondisi dari adat istiadat dan kondisi hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada aspek manajemen atau organisasi, di mana kita melaksanakan sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi suatu penyimpangan yang tidak diinginkan. Adapun beberapa hal yang harus ditentukan dalam aspek manajemen ini adalah yang pertama, pembagian kerja, kedua, kondisi, ketiga, pelimpahan wewenang.
Keempat, aspek hukum. Pada aspek hukum ini akan dibahas mengenai masalah kelengkapan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk usaha sampai pada izin-izin yang dimiliki. Adapun beberapa izin yang dimaksud adalah tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, izin-izin usaha, dan sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya. Kemudian kelima, aspek keuangan, di mana menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biayanya, sehingga kita dapat menilai seberapa besar pendapatan yang akan didapatkan, dan kemudian sumber pembiayaan bisnis tersebut, bagaimana tingkat suku bunga berlaku, dan menilai investasi yang akan sangat menguntungkan. Aspek ekonomi dan sosial untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika usaha tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama pada ekonomi secara luas serta dampak sosial terhadap masyarakat keseluruhan. Dan yang terakhir ialah aspek lingkungan. Aspek ini merupakan aspek yang dibutuhkan pada saat ini dikarenakan tiap usaha akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan, baik terhadap darat, air, dan udara. Pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan sekitarnya, sehingga aspek ini tidak dapat dikesampingkan dikarenakan menjaga kelestarian lingkungan adalah hal yang sangat penting. Materi kuliah yang mendukung studi kelayakan bisnis ialah pengantar studi kelayakan bisnis, yang kedua metode penyusutan, ketiga konsep time value of money, keempat aspek pemasaran berupa peramalan permintaan dan strategi bauran pemasaran, keenam ada aspek teknik dan produksi, ketujuh ada aspek yuridis, yang kedelapan ada aspek ekonomi, kesembilan ada aspek dampak lingkungan, kesepuluh ada aspek keuangan mengenai metode penilaian kelayakan bisnis dan konsep biaya modal dan penyusunan laporan SKB. Sedangkan mata kuliah yang mendukung studi kelayakan bisnis adalah manajemen, ekonomi, teknik industri, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, hukum, dan lingkungan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mendukung materi presentasi saya. Terima kasih.